Pembahasan kali ini tentang pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami patah tulang. Perhatikan salah satu contoh ilustrasi berikut. Seseorang yang terjatuh dari ketinggian, kemudian mengalami patah tulang pada area di antara tulang tibia dan tulang femur. Ketika Anda menemukan kasus seperti ini, hal yang dapat Anda lakukan yakni pertama, anjurkan kepada penderita untuk menopang cederanya dengan tangannya sendiri jika memungkinkan, atau gunakan kain atau benda lain untuk mencegah pergerakan yang tidak perlu. Menopang bagian yang cedera dapat mengurangi rasa sakit dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Kedua, jika area yang cedera terlihat remuk, sangat nyeri dirasakan oleh korban, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat atau minta seseorang untuk membantu Anda memberikan tindakan pertolongan pada korban. Ketiga, pastikan area tubuh yang cedera ditopang hingga bantuan datang untuk menolong korban. Bagaimana saya mengetahui seseorang yang mengalami patah tulang? Anda dapat mengenali seseorang mengalami patah tulang dengan adanya tanda dan gejala berikut. Pertama, tampak adanya memar pada area tubuh yang mengalami patah tulang. Yang kedua, adanya keluhan nyeri atau rasa sakit dari korban. Yang ketiga, adanya bengkak pada area tubuh yang mengalami patah tulang. Dan yang terakhir adalah korban tampak terbaring dengan posisi tidak simetris. Dalam kasus yang berat, anggota tubuh bisa saja patah atau dengan luka terbuka, tanpa adanya tulang yang keluar dari struktur tubuh. Bagaimana saya menopang tulang yang patah? Anda dapat melakukan dengan cara pertama, jangan menggerakkan area yang mengalami fraktur jika tidak diperlukan. Anda dapat menggunakan bantalan yang lembut, seperti baju atau selimut, untuk menopang bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Kedua, beri tekanan pada daerah sekitar luka untuk mengendalikan perdarahan yang banyak. Jika luka tersebut mengalami perdarahan yang cukup banyak. Tetapi yang menjadi perhatian, jangan mendorong tulang kembali ke posisi awal. Hal ini dapat mengakibatkan perdarahan yang lebih hebat pada luka. Langkah selanjutnya, Anda dapat memberikan balutan pada luka, dapat menggunakan perban atau bahan berupa kain yang bersih. Balutan yang Anda berikan jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu longgar. Tujuan balutan ini untuk mencegah perdarahan yang lebih banyak pada luka dan menghalangi bakteri untuk masuk ke bagian area luka. Selanjutnya, penanganan terakhir, lakukan pembidaian pada persangkutan tulang yang mengalami patah dan tinggikan dari tubuh atau organ jantung. Jika Anda tidak bisa melakukan pembidaian, terus ditopang area tubuh yang mengalami patah tulang hingga bantuan datang untuk memberikan pertolongan pada korban.
Tujuan area tubuh yang mengalami patah tulang ditinggikan dari tubuh atau organ jantung, yakni untuk mengurangi gravitasi darah mengalir lebih banyak ke area yang mengalami patah tulang. Sehingga tindakan ini dapat mengurangi perdarahan yang lebih banyak. Apa yang harus saya lakukan jika orang tersebut tidak mengizinkan saya menopang cederanya? Tindakan yang dapat Anda lakukan yakni berikan anjuran kepada penderita untuk menopang cederanya sendiri dengan memegangi area tubuh yang mengalami patah tulang. Bantalan dapat digunakan berupa kain untuk menopang area tubuh yang mengalami cedera. Jika tulang terlihat tidak seperti posisi normal atau pindah tempat, apakah saya harus mengembalikan ke tempatnya? Yang lebih berat. Bagaimana jika semuanya terlihat normal dan hanya tampak memar? Ketika cedera terjadi, beberapa pendarahan internal dan pembengkakan dapat terjadi di daerah yang terluka. Hal ini yang disebut dengan memar. Cari tahu apa yang menyebabkan korban mengalami cedera untuk dapat mengetahui apakah ada tulang yang patah. Namun biasanya sulit untuk membedakan retak tulang atau keseleo tanpa dilakukan foto ronsen atau sinar X. Jika Anda ragu, segera hubungi rumah sakit terdekat agar korban segera mendapatkan pertolongan. Sementara untuk penanganan awal pada seseorang yang mengalami memar, yakni dengan metode yang disingkat dengan RICER. RICER adalah teknik pertolongan pertama yang digunakan dalam 48 jam pertama setelah cedera yang mengakibatkan terjadinya memar. Metode ini dimulai dari rest, yakni istirahatkan korban dengan memberikan posisi yang nyaman. Kedua, ice, berikan kompres dingin pada area tubuh yang mengalami memar. Yang ketiga adalah compression, yakni berikan balut tekan, dapat menggunakan balutan perban atau crepe bandage. Kemudian yang selanjutnya adalah elevation, tinggikan area yang cedera lebih tinggi dari organ jantung. Dan yang terakhir adalah referral, rujuk korban ke fasilitas kesehatan terdekat agar segera mendapatkan pertolongan. Orang tersebut dapat menggerakkan anggota tubuhnya atau dapat berdiri. Apakah berarti penderita tidak mengalami patah tulang? Jawabannya adalah belum tentu. Diperlukan diagnosis lebih lanjut menggunakan foto ronsen untuk mengetahui lebih lanjut kondisi dari korban. Orang tersebut bisa saja mengalami patah tulang, walaupun mereka dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Jika cedera itu mengakibatkan rasa sakit, tidak nyaman atau gejala yang tidak membaik, segera minta pertolongan medis agar korban segera mendapatkan pertolongan yang tepat. Demikian pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami patah tulang. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan Anda dapat melakukan pertolongan dengan baik. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.